Bayangin kamu hidup di abad pertama. Gak ada gedung gereja megah, gak ada lonceng, gak ada salib di puncak menara. Yang ada cuman ruangan gelap di bawah tanah, lilin-lilin kecil, dan bisikan doa orang-orang yang hidupnya terancam karena mereka percaya pada Yesus. Yap, inilah kisah gereja perdana. Kisah tentang orang-orang biasa yang punya iman luar biasa. Tentang gimana komunitas kecil di Yerusalem bisa tumbuh jadi gerakan global yang mengubah dunia. Dan jujur aja, kisah ini jauh lebih drama dari film-film sejarah manapun. Semuanya dimulai setelah Yesus naik ke surga. Para murid yang tadinya ketakutan mulai berani tampil di depan umum. Kisah para rasul menceritakan gimana mereka berkhotbah di jalanan Yerusalem, menyembuhkan orang sakit, dan bikin ribuan orang bertobat. Tapi jangan bayangin mereka langsung bikin institusi besar ya. Awalnya itu cuma komunitas kecil yang kumpul di Roma-Rama, saling berbagi makanan, doa, dan dukungan. Mereka disebut Jalan Tuhan, bukan gereja Katolik atau Kristen Protestan kayak sekarang. Nama Kristen sendiri baru muncul di Antiochia sekitar tahun 40-an Masehi. Dan itu pun awalnya ejekan orang-orang kecil yang ikut-ikut Kristus itu. Tapi justru dari olok-olok itulah lahir identitas baru pengikut Kristus. Nah, disinilah mulai panas. Waktu itu Kekaisaran Romawi masih berkuasa, dan mereka punya prinsip. Semua orang boleh beribadah, asal tetap hormat pada kaisar. Masalahnya, orang Kristen gak mau menyembah kaisar sebagai dewa. Bagi mereka, cuma Tuhan yang layak disembah. Hasilnya, mereka dianggap pemberontak. Mulailah masa penganiayaan yang berlangsung selama berabad-abad. Nama-nama seperti Nero, Domitianus, sampai Diocletianus jadi mimpi buruk bagi umat Kristen. Banyak yang disalibkan, dibakar hidup-hidup, atau dijadikan tontonan di arena Kolosium. Dan disinilah muncul simbol yang kita kenal sekarang. Ikan atau iktis itu bukan sekadar lambang lucu, tapi kode rahasia. Kalau dua orang gak saling kenal dan salah satunya menggambar setengah lengkung di tanah, yang lain akan melengkapinya jadi gambar ikan, tanda bahwa mereka suma-suma pengikut Kristus. Di tengah penderitaan itu, iman mereka justru tumbuh makin kuat. Mereka gak punya kekuasaan, tapi punya sesuatu yang jauh lebih besar. Pengharapan. Karena nggak boleh beribadah di tempat umum, banyak komunitas Kristen bersembunyi di bawah tanah. Secara harfiah, mereka bikin katakomba, lorong-lorong bawah tanah di Roma yang dipakai buat pemakaman dan ibadah rahasia. Bayangin suasananya. Gua-gua gelap, dinding batu, lilin kecil yang berkelap-kelip, dan suara pelan orang-orang yang lagi berdoa. Disitulah mereka merayakan Ekaristi, mengenang pengorbanan Yesus, dan saling menguatkan. Dan di dinding-dinding katakomba itu, kita masih bisa lihat gambar-gambar sederhana, gembala yang membawa domba, ikan, roti, cawan, semuanya simbol iman yang disembunyikan dari mata dunia. Meski hidup di bawah tekanan, para pemimpin rohani waktu itu, yang kita sebut Bapak Gereja, mulai menulis dan mengajar dengan luar biasa. Ada Ignatius dari Antiochia yang nulis surat dari penjara sebelum mati martir di Roma. Ada Polikarpus, murid Rasul Yohanes, yang tetap setia meski dibakar hidup-hidup. Dan ada Tertullianus yang bilang kalimat legendaris, darah para martir adalah benih gereja. Artinya, setiap kali orang Kristen dibunuh karena imannya, justru makin banyak orang yang tertarik dan ikut mereka. Mereka lihat, kok orang-orang ini rela mati, tapi tetap damai. Dari situ, kekristenan menyebar. Dari kota ke kota, dari satu bangsa ke bangsa lain. Lalu tibalah momen besar yang mengubah segalanya. Tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung ngeluarin Edict Milan, sebuah keputusan yang melegalkan kekristenan. Gak ada lagi penganiayaan. Gereja bisa beribadah secara terbuka. Konon,
Sebelum pertempuran besar di jembatan Milvian, Konstantinus lihat tanda salib di langit dan mendengar suara. Dengan tanda ini, engkau akan menang. Sejak saat itu, kekristenan berubah dari agama yang dikayarkan jadi agama yang diakui resmi oleh negara, dan gak lama kemudian, jadi agama utama kekaisaran Romawi. Bayangin, dari ruang gelap bawah tanah, sekarang mereka beribadah di Basilika Megah. Dari rahasia kecil, jadi gerakan global. Gereja perdana bukan cuma soal sejarah kuno, tapi soal akar iman kita hari ini. Mereka yang dulu cuma segelintir, ternyata jadi fondasi bagi semua bentuk gereja yang kita kenal sekarang. Katolik, Ortodoks, Protestan, semuanya berawal dari komunitas yang sama. Pengikut Yesus yang hidup di abad pertama. Mereka ngajarin kita bahwa iman bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal keberanian. Bahwa percaya itu bukan cuma diucapkan tapi dikalani. Bahkan ketika dunia menolak, dan bahwa gereja bukan gedung, bukan organisasi, tapi komunitas orang-orang yang saling menopang dalam kasih. Jadi, kalau hari ini kamu bisa dengan bebas berdoa, menyanyi, dan nyebut nama Yesus di depan umum, ingatlah, itu semua dibayar mahal oleh mereka yang dulu rela bersembunyi, menderita, dan mati, supaya iman tetap hidup. Mereka nggak punya gedung mewah, tapi mereka punya api iman yang nggak bisa dipadamkan, dan api itu sampai hari ini masih menyala. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe buat dukung channel ini, biar makin banyak orang tahu kisah-kisah luar biasa dari sejarah gereja. Karena masa lalu bukan cuma kenangan, tapi juga cermin buat kita hidup hari ini. Dari katakomba ke katedral, dari sembunyi ke bersinar. Itulah gereja perdana dan kisah iman yang tak pernah padam.